Baik, selamat pagi semuanya. Langsung saja kita mulai. Kita berdoa lebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, pada akhiri, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk tetap belajar di masa-masa seperti ini. Baik, kita akan langsung masuk ke materi berikutnya dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Jadi di sebelumnya kita di fase awal ya, fase planning, kita sudah menentukan yang namanya sistem request. Kita sudah tahu apa sih sebenarnya keinginan dari perusahaan, keinginan dari industri. Kenapa mereka harus membuat satu sistem baru? Kenapa mereka harus membuat satu sistem informasi baru? Apa sebenarnya keuntungan yang ingin dicapai? Atau penghematan apa yang ingin dilakukan? Kemudian kita sudah sering membahas tentang bagaimana analisis kelayakannya, feasibility study-nya. Apakah memang sistem baru ini layak untuk dibuat, layak untuk diinvestasikan, layak untuk didanai. Kemudian berikutnya secara organisasi, siapa nanti yang akan mengawal sistem informasi ini, mulai dari dia dibuat, dikembangkan, kemudian diinstal ke dalam sistem baru, siapa timnya, siapa orang yang bertanggung jawab, siapa project championnya. Berikutnya setelah dari sistem request dan feasibility study, maka kita masuk ke dalam inti daripada fase planning. Yakni kita masuk ke yang namanya requirement definition. Ya, requirement definition. Jadi kita tetap pakai bahasa Inggris saja supaya tidak rancu dengan misalnya kita bahasa Indonesia kan menjadi penentuan kebutuhan. Itu bisa bias atau bisa rancu dengan yang namanya apa namanya business needs ya di sistem request. Kita coba untuk menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa term, beberapa istilah-istilah khusus. Ya, kita akan membahas tentang requirement. Jadi mulai dari apa sih sebenarnya requirement itu, ya. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan requirement, determining requirement. Kemudian bagaimana cara kita mendokumentasikan requirement. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas teknik-teknik untuk mendapatkan requirement. Ya. Jadi apa tekniknya? Yang pertama ada business process automation. Ya. Kemudian berikutnya ada business process improvement, perbaikan business process. Yang ketiga adalah business process re-engineering. Ya, business process re-engineering. Jadi tiga ini adalah sarana atau cara untuk kita melakukan requirement analysis dan requirement determination, jadi penentuan requirement. Kemudian berikutnya adalah kita sedikit berkenalan dengan tools bagaimana cara untuk mengumpulkan gathering requirement, ya. Apakah itu menggunakan interview, apakah menggunakan observasi, apakah menggunakan kuesioner, apakah menggunakan hanya cukup dengan dokumen analisis, kemudian dan beberapa cara lainnya yang bisa digunakan untuk requirement gathering. Ya. Baik, kita masuk ke pengertian determination dulu. Sebelumnya ada beberapa kata kunci, ya.
Ada beberapa kata kunci yang saya gunakan di dalam presentasi ini. Ya. Yang pertama adalah the as is system. Ya, as is system ini terjemahan bebasnya adalah ya sistem apa adanya. Ya. Sistem yang berlaku saat ini. The current system. Ya. And may or may not be computerized. Ya. Sistem yang berlaku saat ini itu diceritakan awalnya yang sedang berlangsung saat ini itu seperti apa. Apakah mereka masih full manual, pencatatan misalnya hasil produksinya, kemudian pencatatan misalnya tingkat cacat sebuah produk gitu ya, atau target produksi. Apakah itu masih manual, misalnya menggunakan kartu, menggunakan kertas, yang itu kemudian diedarkan dalam lantai produksi, ataukah semuanya sudah terkomputerisasi? Kalau terkomputerisasi ini seperti apa? Apakah mereka memang masih menggunakan software yang sederhana atau software-software yang umum, Office biasa, ataukah mereka sudah menggunakan software yang custom? Mereka sempat pernah bikin software sebelumnya atau pernah beli segala macamnya. Kemudian to be system is the new system. Ya, jadi dari as is, ya, pekerjaan seorang analis itu kan menganalisis sistem yang sudah ada, kemudian dia mampu untuk berkreasi dengan ilmu, dengan tools yang mereka miliki, dia mampu merekayasa sistem menjadi to be system. Ya, to be system adalah the new system. Sistem baru yang coba kita tawarkan kepada sebuah industri, kepada ya perusahaan yang menjadi objek penelitiannya. Nah, based on update requirements, ya, sesuai dengan requirement yang akan kita tentukan yang sesaat lagi. Jadi karena kita sudah punya sistem yang baru, kita sudah punya business needs yang baru, maka akan muncul requirement yang baru. Ya. Kemudian the system proposal is the key deliverable from the analysis phase. Jadi ujung dari fase fase analisis dari SDLC ya. Jadi yang pertama kita sudah planning, kemudian kita melakukan fase analisis, kemudian kita masuk ke fase desain dan implementasi. Jadi sistem proposal itu isinya adalah requirement itu tadi. Ditambahkan dengan dokumen-dokumen sebelumnya yang memang sudah dikerjakan dari fase planning. Ya. Kemudian the goal of analysis fase. Jadi fase analisis ini mempunyai tujuan akhir yang pertama to truly understand the requirement. Jadi untuk benar-benar menentukan ya apa sebenarnya requirement yang diinginkan dari sistem baru ini. Kemudian berikutnya adalah dari situ ya bisa dikembangkan menjadi sistem baru gitu ya. Jadi setelah requirement-nya kita tahu, kita sudah fix, ya, maka kita akan gunakan itu sebagai dasar pembuatan sistem baru. Or decide a new system is not needed. Akhirnya setelah kebutuhan sistem itu teridentifikasi, kemudian business need-nya teridentifikasi, visibility study-nya teridentifikasi, dan setelah dibuat requirement akan muncul go or no go decisions. Jadi artinya akan muncul kita bisa menentukan gitu. Jadi
Kalau requirement-nya seperti ini, berarti kita sebenarnya sistem yang lama ini sudah bisa gitu. Kita nggak perlu mengembangkan sistem yang baru gitu ya. Jadi kita akan semakin tahu, kita akan semakin detail dalam hal menentukan apakah apakah sistem ini perlu dibuat atau enggak. Kemudian the system proposal is presented. Sistem proposal yang isinya adalah dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan mulai dari fase planning is presented, akan dipresentasikan to the approval committee, kepada orang-orang yang memang menjadi sponsor project ini. Ya. Jadi kita akan, misalnya kita ke UMKM, gitu ya, kita melakukan observasi awal, kita wawancara, kita melihat prosesnya, kita melihat kebutuhannya, kemudian kita tentukan requirement, kita tuangkan itu semua dalam bentuk sistem proposal. Sistem proposal itu yang nantinya akan kita serahkan, akan kita presentasikan, akan kita diskusikan dengan pemilik UMKM. Jadi misalnya ini ada UMKM ini sebenarnya produknya oke, produknya bagus nih, tapi dari situ apakah memang dibutuhkan misalnya katakanlah channel pemasaran baru, kita buatkan website, kita buatkan marketplace, ongkos pembuatannya sudah ketahuan, potensi pendapatannya ketahuan. Dari situ kita akan presentasi kepada pemilik usaha. Nah, sistem analisis incorporated. Jadi, menganalisis sistem ini kita akan melakukan, ya, kita akan mencoba untuk menentukan initial system design. Ya. Kita akan luaran daripada fase analisis ini akan menjadi input di dalam fase desain. Ya. Requirement determination is the single most critical step of the entire system development life cycle. Ya. Jadi penentuan requirement itu adalah most critical step. Ya. Karena ketika di depan ini kita salah menentukan requirement-nya, ya, maka nantinya gitu ya, nantinya ke belakangnya juga akan ikut salah gitu. Nanti kan kita akan coba jelaskan beberapa gambaran. Ya, tapi intinya adalah requirement determination ini dilakukan, jadi fase planning dan fase analisis itu dilakukan oleh sistem analis dan juga bisnis analis, yang itu artinya adalah domain kompetensi kita. Kita harus bisa menentukan ini, dan ketika requirement ini nantinya digunakan, dia menjadi patokan utama dalam pengembangan sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan requirement? Requirement itu adalah statement. Statement itu adalah kalimat. Kalimat yang isinya what, ya, what, apa, apa yang harus dilakukan oleh sistem. Apa, jadi kata kuncinya itu di what ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ya. Kemudian beberapa karakteristik the system must have. Ya, jadi beberapa karakteristik tentang sebenarnya sistem ini dia bisa melakukan apa. Ya, dia bisa melakukan apa. Berikutnya adalah focus in our business users needs. Ya, jadi inputan dari requirement ini dari mana? Inputannya ya dari business need kemarin yang ada di sistem request di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum kuis besar 1. Ya, jadi misalnya business needs-nya adalah meningkatkan penjualan 25% dalam 1 tahun ke depan. Nah, dari situ
Kemudian tugas itu dibebankan ke sistem. Lah sistem ini dia harus mempunyai apa, dia harus bisa apa, dia harus memiliki fitur apa untuk mencapai business needs. Kemudian requirement will change over time. Ya, requirement ini will change over time. Dia akan berubah. Ya, namanya ini ya, namanya kita dalam fase perencanaan, ya, fase perencanaan. Jadi sambil jalan bisa jadi ketika kita ngobrol dengan beberapa orang, kita ngobrol dengan misalnya owner, muncul requirement baru. Kita ngobrol dengan manajer, muncul requirement baru. Kita ngobrol dengan user, pengguna sistem itu tadi, akan muncul requirement baru. Sehingga requirement will change over time, paling tidak dalam skup waktu, jangka waktu yang ditentukan. Ya. Kemudian, ya, jadi eh, requirement ini nantinya juga akan terus berkembang, bahkan ketika sudah masuk fase desain ataupun fase implementasi. Jadi dia akan terus mengalami perkembangan, penajaman-penajaman, ada penambahan, ada pengurangan, ya, tergantung kondisi pengembangan sistem itu seperti apa. Kemudian berikutnya, importance of requirement. Apa sebenarnya fungsi atau nilai pentingnya dari requirement ini? Yang pertama adalah dia discovering what the stakeholders want the system to do. Intinya adalah ya ini, yang paling penting adalah ingin tahu sebenarnya orang-orang itu, owner itu, misalnya manajer atau siapapun, dia itu pinginnya itu kayak apa terhadap sistem baru yang akan dikembangkan. Ya. Apa fiturnya, apa kemampuannya. Ya. Semuanya itu harus terungkap. Ya, ini adalah important dari requirement. Jadi kita akan mendiscover, kita akan menyelidiki tentang apa sebenarnya keinginan dari setiap stakeholder, mulai dari owner, manager, user, ya, siapapun yang nantinya menggunakan sistem. Kemudian failure here will cause project fail. Ketika kita gagal di sini, maka ke belakangnya pasti juga akan menemukan kegagalan. Ketika kita tidak jelas di dalam menentukan apa sebenarnya requirement-nya, maka ke belakangnya pun juga akan bermasalah pastinya. Ya, kemudian lack of user involvement is a major cause project failure. Sedikit sekali, maksudnya ketika kita gagal sebagai seorang analis untuk berkomunikasi dengan setiap stakeholder sistem, maka itu akan berujung kepada kesalahan di dalam membangun sistem. Jadi misalnya lack of user involvement itu keterlibatan dari setiap stakeholdernya itu ketika dia sedikit, maka itu akan mengarah, akan menyebabkan kegagalan proyek ini. Jadi misalnya gini, kita ngobrol sama, katakanlah sama owner, ya, ownernya cuma bilang saya ingin sistemnya itu bisa langsung muncul laporan keuangan gitu, bisa muncul laporan keuangan secara otomatis gitu. Tapi ketika kita mohon maaf saya ada telepon sebentar.
Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi ketika kita tidak, apa, eee, tidak berkomunikasi dengan setiap stakeholder, maka biasanya itu akan mengarah kepada kegagalan proyek, ya. Kemudian requirement, jadi apa-apa yang akan kita tentukan di dalam requirement ini seharusnya menjadi drive the rest of system, menjadi arah di dalam pengembangan sistem. Jadi apa yang akan kita tentukan di dalam, requirement ini menjadi menjadi tujuan gitu ya di dalam pengembangan sistem berikutnya. Nah, requirement adalah the crossroad, ya. Requirement ini karena dia sebagai, ya, statement kunci di dalam pengembangan sistem, dia, eee, akan diterjemahkan, ya, dia akan diturunkan menjadi beberapa aspek. Ya, dari requirement ini akan muncul yang namanya manajemen proyek. Kapan, berapa jangka waktu yang harus disediakan untuk membuat sistem yang requirement-nya seperti yang ditentukan ini. Kemudian functionality-nya, apa fitur-fiturnya, kemudian desainnya, menggunakan warna apa, bagaimana user experience-nya, kemudian kita ngomong masalah coding-nya. Kita menggunakan bahasa pemrograman apa di dalam mengembangkan sistem ini, dengan requirement yang seperti ini. Kemudian bagaimana maintenance-nya, apakah kita bisa, misalnya melakukan sendiri ataukah itu harus outsourcing dari tempat lain. Kemudian berikutnya bagaimana kita, menjaga kualitas dari informasi yang dihasilkan dari, sistem ini, gitu. Bagaimana supaya datanya itu akurat, bagaimana supaya data yang di-input-kan ke dalam sistem ini memang benar-benar, timeliness, jadi langsung tersedia tanpa, jangka waktu yang lama, dan seterusnya. Ya, jadi all other project practices, setiap, pelaksanaan proyek berikutnya setelah requirement ini kita tentukan, are directed by the requirement. Itu semua, mengacu kepada statement requirement, ya. Nah, eee, spe eee, kita akan menentukan requirement. Yang tadi saya sebutkan adalah specification of what should be implemented, ya, bukan bagaimana. Jadi ketika requirement itu kata-katanya sudah apa, ya, apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem baru ini. Kemudian requirement itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah functional requirement dan non-functional requirement. Functional requirement apa? Yang pertama adalah what behavior system should offer, apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian non-functional requirement berarti a specific property of the system. Jadi beberapa layanan tambahan, beberapa fitur yang kaitannya misalnya dengan safety, kemudian, dengan beberapa hal lain yang itu menjadi pelengkap sistem. Atau a constraint on the system. Apa constraint ini? Adalah batasan dari sistem. Jadi misalnya gini, batasan-batasannya katakanlah, misalnya di Majung kita sudah berlangganan misalnya dengan Microsoft, ya. Jadi semua, sistem informasi di Majung ini, eee, itu dibuat menggunakan database Microsoft SQL Server. Karena apa? Karena memang kita langganannya sudah dengan Microsoft. Ya, kalau kita harus beli database lain, katakanlah milik Oracle atau milik siapapun, itu akan keluar biaya lagi. Nah, itu adalah non-functional requirement, termasuk batasan-batasan dari sistem yang itu harus dikemukakan, yang harus kita temukan di awal. Kemudian it is easier to include somehow, but it must be mostly what. Jadi kadang-kadang memang kita dalam requirement ini me me apa,
menuliskan statement yang masih ada hubungannya dengan bagaimana cara membuatnya. Kayak tadi yang saya sebutkan, misalnya kalau di kampus ini kita menggunakan database katakanlah Microsoft SQL Server gitu ya, tapi itu kan bagaimana cara membuat gitu. Nah, itu bisa, tapi must be mostly what. Jadi sebagian besar statement itu seharusnya berbicara tentang apa. Ya, kemudian requirement ini akan membentuk satu dokumen yang namanya System Requirement Specification, SRS. System Requirement Specification. Ya. Nah, uh, ini adalah ya, contoh dari penentuan requirement. Ya, jadi ini katakanlah ada satu mesin ATM gitu ya. Jadi misalnya kita menyiapkan satu sistem yang namanya mesin ATM untuk bank tertentu ya secara umum. Ya. Kita bisa menentukan functional requirement adalah sistem ini ya, ATM ini atau sistem apapun yang dibuat should check the validity of the inserted ATM card. Dia itu harus mampu mengenali ATM apa yang masuk. Apakah ATM dari bank lain, ataukah dia bisa mengidentifikasi ternyata yang dimasukkan misalnya SIM, jadi ATM-nya bisa langsung tahu dan dia bisa langsung menolak. Kemudian dia ATM should validate the PIN number entered by customer. Ya. Jadi sistem ini harus bisa untuk melakukan pengecekan, validasi PIN yang diinputkan oleh customer. Ya. Kemudian di ATM system shall dispense no more than $250 against an ATM card in 24-hour periods. Jadi misalnya mesin ATM ini dia harus bisa membatasi pengambilan sebanyak maksimal katakanlah di sini adalah $250 di dalam 24 jam. Itu adalah functional requirement. Ya. Kemudian non-functional requirement, ya. Non-functional kaitannya adalah misalnya yang pertama dengan dia harus ditulis dengan bahasa C++. Kemudian ATM system shall communicate with the bank using 256-bit encryption. Jadi dia ada standar keamanan yang harus dipenuhi, yakni enkripsinya menggunakan 256 bit. Kemudian ATM validate ATM card in the 3 second or less. Jadi ada beberapa kemampuan tambahan yang harus dimiliki oleh ATM itu. Jadi dia harus ngecek paling banyak waktunya paling lama adalah 3 detik. Kemudian itu kaitannya dengan validasi kartunya dan juga validasi nomor nomor PIN yang diinputkan. Atau kita berbicara tentang sistem yang lain, sistem yang lebih real ada di sekitar kita. Misalnya kita ngomong masalah UKM. Ya, kita ngomong masalah UKM. Kita berencana untuk membuat sistem marketplace gitu ya. Kita membuat website yang akan memuat produk dari UKM itu. Misalnya gambaran sistemnya seperti itu. Ya. Maka sistem itu ya functional requirement-nya adalah dia harus bisa menampilkan katalog produk semua milik dari UKM. Kemudian sistem itu harus menyediakan back end. Jadi harus bisa diedit seperti itu. Jadi kita bisa mengupdate setiap saat gambar, katalog produk dan segala macamnya.
Kemudian sistem itu, website itu harus menyediakan fitur untuk live chat misalnya. Dia harus bisa berkomunikasi secara real time dengan calon konsumennya. Ya. Nah, ini adalah aturan main di dalam kita menentukan requirement. Ya. Ya. Functional requirement itu paling tidak ada dua hal penting yang dimuat di dalam functional. Ya. Yang pertama adalah a process. The system has to perform. Jadi proses apa yang harus dilakukan oleh sistem ini? Jadi kalau yang ATM yang sebelumnya dia akan ngecek PIN, dia akan ngecek validasi dari kartu yang diinputkan. Ya. Kalau yang tadi kita membuat website untuk UMKM, berarti dia harus, misalnya prosesnya adalah menampilkan gambar ke dalam website, melakukan update gambar ke dalam website, proses live chat dengan calon konsumen. Ya. Kemudian information the system must contain. Jadi functional requirement itu akan memuat informasi apa ya yang harus muncul, yang harus disediakan oleh sistem itu. Ya, jadi misalnya adalah functional requirement. Kita tadi misalnya katakanlah di website, dia harus memunculkan informasi berapa jumlah pengunjungnya. Ya, berapa jumlah pengunjungnya. Dari geografis mana pengunjung dari website itu. Ya. Jadi dia bisa memonitor IP dari pengunjungnya. Kemudian dia juga bisa memonitor, katakanlah menginformasikan berapa jumlah transaksi yang terjadi dalam katakanlah jangka waktu 1 bulan. Ya. Itu maksud dari information the system must contain. Jadi ada beberapa informasi tertentu yang itu memang harus dimuat di dalam sistem. Maka itu masuk ke dalam requirement, functional requirement. Nah, kemudian kalau non-functional requirement itu apa? Non-functional berarti dia adalah memasukkan requirement dengan beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah operasional. Ya, operasionalnya bagaimana ini? Jadi misalnya di situ non-functional, katakanlah website ini, website marketplace ini harus bisa diakses selama 24 jam. Nah, itu berarti non-functional requirement karena dia membahas secara operasional. Kemudian performance, ya. Performance tadi dikatakan kalau yang contoh ATM, ya, dia harus bisa mendeteksi kartu ini valid atau enggak dalam jangka waktu 3 detik. Dia harus tahu bahwa password yang dimasukkan salah maksimal dalam jangka waktu 3 detik dan seterusnya. Kemudian security yang tadi disebutkan bahwa ada fitur enkripsi 256 bit di mesin ATM. Ya. Kalau misalnya kita membuat marketplace, berarti isu security-nya katakanlah kita menggunakan pihak ketiga untuk transaksi. Ya, jadi misalnya kita menggunakan layanan dari beberapa marketplace lain untuk proses closing-nya. Ya, jadi misalnya kita ada orang lain ya yang mau beli produk UMKM itu menggunakan kartu kredit, ya, menggunakan kartu kredit. Nah, pembayaran menggunakan kartu kredit, ya, itu masuk ke functional requirement. Tapi bagaimana cara pembayaran, fitur yang harus ada supaya transaksi menggunakan kartu kredit itu bisa, ya, itu masuk ke non functional requirement. Jadi misalnya kita
bekerja sama dengan layanan VeriSign ya. Ada layanan security untuk login dan segala macamnya harus terdaftar di situ. Lah itu masuk non functional. Ya, intinya adalah non functional secara sederhana adalah requirement tambahan yang itu harus ada untuk supaya functional requirement ini bisa terwujud. Ya. Jadi dari functional requirement ini kita bisa turunkan menjadi beberapa non-functional. Non-functional ini secara bahasa sederhana saya terjemahkan menjadi adalah requirement apa yang dia itu harus ada supaya functional requirement-nya itu terwujud. Ya. Nah, ini adalah contoh dari yang saya ambil dari beberapa buku ya, dari beberapa referensi. Yang ini dari Alan Dennis. Ya, jadi functional requirement adalah proses ada dua tadi disebutkan, proses oriented dan information oriented. Yang proses oriented berarti keterangannya adalah a process the system must perform. Adalah proses apa yang itu harus dilakukan oleh sistem. Ya. Kemudian proses the system must do. Jadi ya itu apa yang harus dilakukan oleh sistem. Example sebagai contohnya yang masuk ke dalam functional requirement yang kaitannya dengan proses oriented adalah the system must allow registered customer to review their own order history for the past 3 years. Ya, sistem harus bisa menyediakan atau bisa memproses histori dari penjualan ataupun pembelian di toko itu. Ya. Kemudian the system must check incoming customer order for inventory availability. Jadi misalnya saya tadi bicara tentang website atau marketplace untuk UMKM. Jadi setiap kali ada customer yang input ke dalam marketplace itu ingin membeli sejumlah produk, maka dia langsung bisa berkomunikasi dengan database ketersediaan produk untuk mengecek availability-nya. Ya. Kemudian the system must change customer status to inactive after 3 years of inactivity. Jadi misalnya sistem itu harus bisa merubah status. Katakanlah ada orang yang punya login, ya, dia punya login, kemudian dia nggak pernah aktif, maka dalam jangka waktu tertentu sistem itu secara otomatis akan menginaktifkan akun tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah information oriented, ya. Jadi katakanlah informasi apa yang harus muncul. Jadi the system must include real-time inventory level. Ada informasi tentang inventory level yang harus muncul di situ. Ya, kemudian the system must include the budgeted sales. Ya, jadi sistem itu ya misalnya di tampilan eksekutifnya akan tahu berapa biaya-biaya yang sudah terpakai. Berapa biaya-biaya yang masih dicadangkan ya, yang masih bisa digunakan dan seterusnya. Nah, ini adalah non-functional requirement. Ya, ada 4 ya, ada 4 tadi, ada 4 hal yang bisa dijadikan panduan di dalam menyusun non-functional requirement. Yang pertama adalah operasional, the physical and technical environment in which the system will operate. Ya, jadi secara operasional bagaimana sistem ini akan berjalan. Ya, jadi misalnya the system can run on handheld devices. Ya, sistem ini bisa dijalankan lewat HP. Ya. The system should be able to integrate with the existing inventory system. Sistem ini harus mampu berkomunikasi dengan software atau sistem inventory yang memang sudah ada sebelumnya. The system should be able to work on any web browser.
Sistem ini harus bisa dicek dia berjalan dengan baik di semua web browser. Ya, dengan Google Chrome, dengan Mozilla Firefox, dengan Internet Explorer, dan seterusnya. Kemudian dari sudut pandang performance, the speed, the capacity, and reliability of the system. Contohnya, any interaction between user and system should not exceed 2 seconds. Jadi, ada ukuran-ukuran, parameter-parameter yang itu berupa angka yang harus ditargetkan ya menjadi performa utama dari sistem. Ya, the system download new status parameter within 5 minutes of a change. Jadi misalnya ada kecepatan download, kecepatan akses, ya. Kemudian di situ tertulis the system support 300 simultaneous users. Ya. Jadi sistem ini harus bisa diakses secara bersama ya oleh banyak sekali user. Ini yang sering kali muncul, katakanlah misalnya kita beberapa hari terakhir pernah mendengar sistem UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer, adik-adik kelas kita SMA gitu ya. Jadi ketika sistem itu dibuat oleh programmernya, dia bisa berjalan dengan baik ya. Dites 10 orang secara bersama dia baik. Tapi dia belum melakukan tes bagaimana kalau itu diakses oleh seluruh calon peserta UTBK dari seluruh Indonesia. Yang katakanlah misalnya sampai ratusan ribu atau bahkan juta, dia mengakses sistem tersebut secara bersamaan. Apa yang akan terjadi? Ya. Kemudian security, who has authorized access to the system under what circumstances. Ya. Jadi misalnya ada fasilitas-fasilitas keamanan atau kaitannya dengan otorisasi. Ya, jadi misalnya only direct managers can see personal record of staff. Jadi misalnya hanya pimpinan yang bisa melihat personal record dari seluruh karyawan di perusahaan itu. Kemudian customer can see their order history only during business hours. Jadi misalnya customer bisa mengakses website atau sistem itu, bisa melakukan interaksi dengan sistem yang di dalamnya hanya dalam jam kerja dan seterusnya. Kemudian cultural and political ya, berkaitan dengan budaya atau politik ya. The system should be able to distinguish between United States or Arabian currency. Jadi sistem ini harus katakanlah harus bisa mengenali ya. Dia harus bisa mengenali mata uang apa yang dipakai ya. Dia harus mengenali misalnya company policy says that we only buy computer from Dell misalnya. Ada beberapa produsen tertentu yang itu memang harus diprioritaskan ya. Ada yang harus diprioritaskan, maka itu yang jadi batasan di dalam sistem dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah requirement definition ini bagaimana cara menuliskannya. Ya, bagaimana cara kita menuliskannya. Yang jelas karena ini sifatnya masih text based ya, masih berupa apa namanya? Ya berupa kumpulan kalimat teks gitu. Tidak ada notasi-notasi tertentu yang akan dimasukkan. Mungkin hanya beberapa tabel untuk itu memudahkan di dalam pembacaan ya. Jadi list all requirement functional and non-functional in outline format. Ya, jadi bikin daftar itu dalam outline format. Jadi dibuat dalam poin-poin tertentu, ya, poin-poin deskriptif tertentu. Kemudian di strukturnya kita pisahkan, ya, antara requirement, functional requirement dan non-functional requirement. Ya, kemudian dari situ kita bisa memberikan highlight, kita bisa memberikan atribut tertentu ke dalam dokumen itu, apakah
misalnya kita mempunyai prioritas tertentu dalam functional requirement, ya. Jadi di dalam functional itu kita bisa tentukan prioritas dari requirement yang kita definisikan. Jadi misalnya tadi disebutkan bahwa sistem ini harus bisa melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Misalnya itu kita jadikan prioritas. Prioritasnya adalah high, misalnya. Ini adalah prioritas yang utama. Ini harus punya. Ya. Kemudian muncul requirement berikutnya, yang itu misalnya prioritasnya low, itu berkaitan dengan ini bisa ada, bisa enggak. Ya, bisa ada, bisa enggak. Tapi artinya kita bisa memprioritaskan. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh lainnya, ya, yang saya ambil dari dari textbook. Silahkan kalian baca dulu, dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada ya? Nah, berikutnya adalah tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa apa yang dihasilkan dari fase analisis ini, dia akan menjadi input dari proses desain. Ya. Apa input proses desain yang seperti apa dari fase ini akan menjadi input untuk membuat use case diagram, akan dijadikan input untuk membuat proses model, akan dijadikan input untuk membuat data model.
Nah, ini yang akan menjadi materi kita kuliah di beberapa minggu ke depan. Ya, kemudian the key purpose is to define the project scope. Jadi ketika kita menentukan requirement itu dengan baik, dengan detail, maka kita bisa menentukan project scope-nya. Jadi pengembangan sistem ini nggak lari kemana-mana karena sudah ada statement kunci yang akan dituju. Ada beberapa fitur-fitur utama yang akan dituju. Ada beberapa batasan-batasan yang memang itu sudah disepakati bersama. Kemudian what is to be included and what is not. Jadi ada beberapa fitur apa yang itu memang harus diperjuangkan dan apa yang itu bisa ditinggalkan. Kemudian berikutnya adalah basic process of analysis. Jadi setelah kita tahu bahwa ada membagi dua requirement menjadi fungsional dan non-fungsional, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan requirement? Kita membahas tentang teknik yang digunakan untuk menentukan requirement. Ya, secara umum kita harus tahu as is system. Jadi kita harus benar-benar paham proses bisnis, setiap proses bisnis atau bisnis proses dalam bahasa Inggris yang terjadi di dalam sistem itu. Ini kita nggak bisa minta data gitu ya. Jadi ini nggak bisa kalau pakai gaya-gaya khas mahasiswa yang datang minta data, terus lihat-lihat, itu nggak bisa. Dia harus tahu secara mendetail bagaimana sebenarnya proses itu bekerja. Ya. Setiap bagaimana semua bisnis proses itu dilakukan oleh setiap personel yang ada dalam perusahaan itu. Kita harus terlibat langsung di dalamnya. Kita nggak bisa cuma lihat-lihat, minta data, nggak bisa. Kita harus terjun langsung di dalam sistem itu. Paling tidak 1 bulan minimal atau 2 bulan. Ya. Harus ikut kerja supaya tahu ini sebenarnya masalahnya di mana, kebutuhannya seperti apa. Kemudian dari situ tentunya kita bisa mengidentify improvement opportunities. Ya, kita akan mampu untuk melihat ini seharusnya gini, ini nggak efektif, ini nggak efisien, terlalu boros, ini seharusnya gini, dan seterusnya. Ya. Setelah kita benar-benar merasakan bagaimana sistem itu bekerja, kita akan tahu improvement opportunities-nya. Jadi kesempatan apa yang bisa maksudnya digunakan untuk memperbaiki sistem ini. Kemudian develop the to be system concept. Dari situ yang muncullah yang namanya konsep baru. Ya, konsep baru. Jadi ini seharusnya misalnya proses pengurusan surat pengantar PKL misalnya. Yang sebelumnya itu membutuhkan banyak form, ya, hard copy yang harus diisi, yang harus ditandatangan banyak orang. Ya. Tapi setelah kita selidiki lebih lanjut, ternyata itu bisa disederhanakan dengan misalnya seperti era sekarang ini menggunakan Microsoft Teams. Maka dari situ akan akan muncul ya konsep-konsep baru tentang perbaikan. Nah, teknik untuk mengenali sistem, untuk memunculkan improvement, ide-ide perbaikan, memunculkan konsep baru tentang sistem, itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah business process automation. Yang berikutnya adalah business process improvement.
Yang ketiga adalah business process reengineering. Apa itu? Ya, apa itu? Kita harus paham dulu tentang definisi bisnis proses. Kita harus paham dulu tentang definisi bisnis proses itu apa. Bisnis proses itu adalah sebuah aktivitas yang mengolah input untuk menjadi output. Ya, itu adalah bisnis proses. Ya, jadi kita definisikan dulu. Jadi misalnya gini, ada penerbitan surat pengantar PKL ke perusahaan. Maka dari situ kita tentukan dulu bisnis prosesnya ini apa aja yang berkaitan dengan ini. Jadi misalnya membuat langsung surat pengantar itu tadi, bisnis prosesnya. Inputnya apa aja? Nama perusahaan, kemudian alamatnya, kemudian kontak personnya siapa. Kemudian diproses dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan output. Ya. Menghasilkan outputnya apa? Surat pengantar PKL. Ya. Dicetak dalam satu lembar A4 yang memuat informasi tentang misalnya nama perusahaan, alamat, dan segala macam. Itu adalah bisnis proses. Kenapa ini kita harus paham sejak awal? Karena nanti ketika kita masuk dalam sistem real, ya, tantangan terbesarnya itu menentukan bisnis prosesnya itu dulu. Ya. Bahasa awamnya, kita ketika melihat orang, ketika kita ngomong gak jelas kerjaannya apa, gitu ya misalnya, ini gak jelas pekerjaannya apa, itu berarti yang bermasalah tidak ada bisnis proses yang berlaku baik di situ. Itu bisa jadi ada inputnya, tapi nggak jelas outputnya apa dan ditujukan ke siapa. Kemudian berikutnya kita yang pertama, ada business process automation. Business process automation itu extensive information gathering. Jadi goalnya adalah efisiensi untuk pengguna. Ya. Ada efisiensi untuk pengguna, maka bayangannya seperti ini. Bayangannya adalah karena kata kuncinya adalah automation, berarti kita mengotomatiskan. Kita akan membuat sistem baru yang awalnya manual itu menjadi otomatis. Otomatis itu bisa seperti apa? Bisa di software. Ya, karena kita ngomong konteksnya adalah sistem informasi, berarti otomatis itu kaitannya dengan menghilangkan aktivitas-aktivitas rekapitulasi manual, ngetik manual, ya, atau apapun yang berkaitan dengan solusi sistem informasi. Ya. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan otomasi, maka understand as a system, extensive information gathering, kita akan benar-benar terjun ke dalam sistem yang menjadi objek amatan. Ya. Kemudian detail proses modeling, kita menggunakan nanti data flow diagram itu sangat detail ketika kita memang melakukan otomasi. Kemudian dari situ kita identify improvements, ya, menggunakan problem analysis dan root cause analysis. Jadi misalnya kalau ada masalah ini akar masalahnya di mana. Ya. Kemudian develop konsep dari new system, ya, minimal information gathering. Ya. Jadi kita akan sedikit sekali mengumpulkan beberapa informasi tambahan. Ya. Kemudian kita akan melakukan revisi, ya, revise as is process model to the to be model. Jadi yang sudah ada itu hanya diotomasikan gitu aja. Ya. Jadi pendekatannya adalah kita melakukan perbaikan terhadap bisnis proses yang sudah ada
dengan melakukan otomasi. Ya. Harapannya efisiensi. Ya. Efisiensi seperti apa? Jadi misalnya yang awalnya dia menggunakan banyak kertas, misalnya, kemudian dia harus tanda tangan ke banyak orang, laporannya akhirnya lama, bisa benar-benar dipangkas. Ya. Nah, ini adalah identifying improvement-nya. Di system ada problem analysis. Ya, jadi menanyakan pengguna, ya ini kira-kira masalahnya apa gitu. Masalahnya di mana, kemudian kira-kira menurut user itu solusinya apa. Ya. Kemudian improvement tend to be small and incremental. Jadi karena memang kita hanya menangani satu proses bisnis, ya, kita memperbaikinya per proses bisnis, kita perbaiki pelan-pelan. Maka ya perbaikannya hanya tajam di situ aja. Jadi dia tidak berpengaruh atau sedikit sekali berpengaruh terhadap bisnis proses yang lain. Ini misalnya kita perbaiki yang tadi misalnya sistem pendaftaran penerbitan surat pengantar PKL. Ya hanya proses bisnis itu yang baik, tapi yang lain juga nggak akan tersentuh gitu, karena memang kita fokus. Ya, rarely finds improvement with significant business value. Jadi hubungan langsung kepada business value atau besaran angka yang itu diharapkan itu menjadi agak jauh. Misalnya target utamanya sistem ini adalah untuk menambah jumlah mahasiswa baru. Gitu ya. Nah kita kan kalau kita perbaiki sistem untuk pengurusan PKL itu kan tidak berhubungan langsung. Hubungannya kan misalnya seperti ini. Ketika kita perbaiki sistem PKL, dari situ akan muncul kepuasan dari mahasiswa bahwa dia merasa terlayani dengan lebih baik. Dari situ dia akan bercerita ke adik kelasnya bahwa enak kuliah di sini, sistemnya sudah bagus. Nah, itu kan seperti itu. Jadi ada runtutan tapi tidak secara langsung. Sebenarnya root cause analysis ya challenge assumption about why problem exists. Jadi misalnya kita tahu masalah yang muncul itu apa, ya. Kemudian kita telusuri ini masalahnya di mana, apa yang menyebabkan. Biasanya itu hanya sifatnya beberapa pendekatan, ya, aproksimasi heuristik yang dia itu mengasumsikan oh ini penyebabnya A, B, C, D. Ya. Kemudian berikutnya masuk model kedua adalah business process improvement. Ya. Kemudian apa bedanya dengan yang tadi automation? Yang ini, ya, ini bisnis proses secara umum itu yang diperbaiki. Ya. Jadi yang awalnya itu dia hanya mengotomasikan, tapi aktivitasnya tidak berubah. Kalau bisnis proses improvement itu dia benar-benar melihat secara utuh bisnis proses ini. Ya. Jadi yang dibongkar itu as is-nya itu benar-benar lebih detail ya. Dia di situ akan information gathering akan banyak dilakukan. Ya proses modeling, data modeling dia akan melakukan banyak. Ya. Jadi sampai pada keputusan misalnya seperti ini. Tadi kita ngomong tentang PKL gitu ya. Kita ngomong PKL. Surat pengantar PKL. Ya. Kalau kita masih ada di ranah otomasi, itu ngomongnya masih surat pengantar PKL ini butuh persetujuan dari dosen PA. Karena yang menjadi syarat adalah jumlah SKS-nya 95 SKS, sehingga yang tahu adalah dosen PA. Dari situ butuh tanda tangan. Maka kita otomasikan gimana caranya supaya mendapatkan tanda tangan dosen PA ini dengan cara yang otomatis, kita otomasikan. Ya. Tapi kalau bisnis proses improvement,
itu kesimpulannya bisa beda. Ya, itu bisa beda. Maksudnya gini, kita kan sudah bisa lihat misalnya jumlah SKS itu dari sistem informasi MACIS. Ya, ngapain minta tanda tangan ke dosen PA? Dihilangkan saja minta tanda tangannya itu. Nah, itu adalah bisnis proses improvement. Bisnis proses improvement itu yang dirubah ya aktivitas yang ada di dalam bisnis proses itu. Ya, di situ identify improvementnya ada duration analysis, ya ada activity based costing, ada informal benchmarking. Apa itu? Ya, ya jadi goal-nya adalah efisiensi dan effectiveness for users. Ya, jadi yang di awal tadi efisiensi hanya kaitannya dengan bagaimana proses itu bisa berjalan dengan otomatis, tapi ini kita sudah ngomong efektif, bisnis proses yang baik, bisnis proses yang memang itu dibutuhkan. Ya, kemudian berikutnya adalah, nah ini, ada duration analysis. Ya, ketika kita ngomong bisnis proses, kita sudah ngomong durasi. Ya. Misalnya surat pengantar PKL, SLA-nya, Service Level Agreement-nya, kita akan selesaikan surat pengantar ini dalam jangka waktu 2 hari. Kita janjikan itu misalnya ke mahasiswa. Nah, dari situ kita akan melakukan pemecahan aktivitas. Aktivitas ini durasinya berapa lama? Apa yang bikin lama ini sebenarnya? Di mananya? 2 hari kok bisa jadi seminggu, itu sebenarnya lamanya di mana? Ya, kita melakukan analisis itu. Terus kemudian kita rubah urutan prosesnya, kita rubah misalnya datanya. Dari situ akan muncul durasi yang lebih pendek atau yang diharapkan. Ya, di situ muncul proses integration. Ya, jadi misalnya kita menggabungkan beberapa proses, to use fewer people, it's with broader responsibility. Jadi menggabungkan beberapa orang, menggabungkan beberapa data dan segala macam. Kemudian ada activity based costing ya, karena kalau misalnya setiap aktivitas itu misalnya di perusahaan itu ada aktivitas ya, kalian sudah belajar ini di mata kuliah akuntansi biaya ya. Jadi menentukan biaya-biaya yang akan muncul, resiko yang akan muncul di setiap aktivitas bisnis proses. Ya, di situ ada direct cost, ada indirect cost ya. Jadi kita akan tentukan juga mana aktivitas yang butuh biaya, yang butuh cost terbanyak. Cost secara uang, cost secara waktu. Mana yang itu paling vital, yang paling kritis, yang itu akan kita perbaiki. Ya. And focus improvement efforts on them. Them refer to costly steps. Jadi kita akan memfokuskan perbaikan-perbaikan bisnis proses ini ke step-step yang memang cost-nya tinggi. Berikutnya benchmarking ya. Jadi ya kita lihat perusahaan lain, kita lihat industri lain, kita benchmark kemampuan kita. Ya, apakah memang kita itu sudah baik dengan melakukan proses sistem informasi ini itu dengan baik. Kita harus tahu gambaran yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, berikutnya adalah re-engineering. Re-engineering itu apa? Menganggap gini, re-engineering itu kita benar-benar membuat baru. Kita anggap is-nya itu nggak ada. Gitu. Kita asumsikan atau kita persepsikan bahwa kita membuat bisnis proses yang baru. Ya. Apa yang berlaku sekarang udah diabaikan aja. Kita nggak usah terlalu ekstensif dalam understand the SE system. Jadi minimal information gathering ya dikit aja. Yang pasti kita tahu tujuannya apa, informasi yang ingin dihasilkan apa. Ya.
Kemudian superficial process modeling. Proses modelingnya menjadi eh, apa namanya? Menjadi ini karena dia menjadi tools utama nantinya, dia akan menjadi sangat banyak digunakan. Ya. Eh, karena dia pendekatannya ada re-engineering. Sekali lagi, bahwa kita mengasumsikan bahwa kita benar-benar bongkar semuanya. Kita anggap bahwa yang berlaku sekarang ini udah nggak bisa diperbaiki. Percuma kita melihat terlalu detail, kita mengotomasikan, kita ngerubah bisnis prosesnya juga udah percuma. Kita bongkar aja semuanya, satu divisi ini kita buatkan lagi dari awal. Dari itu akan identify improvement-nya berarti kita ngomong tentang outcome analysis. Kita ngomong tentang teknologi analisis, teknologi apa yang ingin kita implementasikan. Karena misalnya ketika kita menginstal sistem baru yang akan kita rancang, pekerjaan orang-orang yang saat ini sedang bekerja itu udah nggak relevan, misalnya. Ya, udah nggak relevan. Jadi ya udah dari situ akan berarti pendekatan yang harus dilakukan adalah bisnis proses reengineering. Kemudian berikutnya activity elimination, yaitu tadi. Ya ini aktivitas ini dihilangkan, bisnis proses ini nggak perlu boros. Ya, ini udah bisa digantikan oleh sistem dan seterusnya. Kemudian dari situ develop konsep for the to be system, di situ akan banyak extensive information gathering. Kita akan melakukan pengumpulan informasi untuk membentuk sebenarnya sistem barunya ini seperti apa yang diharapkan. Kemudian detail to be process model. Jadi proses model untuk yang baru yang akan kita usulkan itu menjadi sangat-sangat detail. Kemudian detail to be data model. Data modelnya juga akan menjadi sangat detail. Ya. Goalnya adalah radical redesign of business process. Radikal adalah merujuk kepada makna total. Gitu. Redesign. Jadi di benar-benar dibongkar semua seakan-akan kita bikin perusahaan baru. Gampangnya kayak gitu. Ya, jadi bisnis prosesnya itu yang lama udah diabaikan aja. Kita bikin bisnis proses yang baru. Nah, ini adalah parameter-parameternya. Ya, yang menjadi ukuran supaya kita tahu resiko kita akan menggunakan pendekatan yang mana di dalam menentukan requirement. Ya, yang pertama adalah potential business value. Ya. Kalau automation ya, atau business process improvement, ya, itu business value-nya atau yang akan diharapkan, value yang akan diharapkan, nominal yang akan diharapkan, itu bertingkat. Kalau otomasi ya berarti dia mendatangkan value keuntungan sedikit. Kalau business value improvement berarti kita sedang menentukan bahwa kita akan menembak value yang pertengahan yang lebih besar. Kemudian kalau re-engineering berarti kita anggap bahwa apa yang berlaku saat ini itu sudah nggak relevan, maka harus benar-benar dibongkar semuanya. Ya. Kemudian project cost-nya. Ya. Kalau automation low, ya karena dia hanya di setiap bisnis proses, dia nggak melihat interaksi bisnis proses itu dengan bisnis proses lainnya. Ya. Kemudian improvement, dia biayanya, cost-nya akan lebih tinggi dari segi biaya ataupun waktu, karena dia mengimprove bisnis proses dan dimungkinkan akan ada beberapa bisnis proses yang terdampak. Jadinya di situ dia akan cost-nya menjadi lebih besar, cost secara waktunya mungkin lebih lama, biayanya dia juga akan muncul lebih banyak. Kemudian re-engineering, dia project cost-nya akan tinggi. Ya.
dia akan tinggi. Karena apa? Ya karena dia benar-benar membongkar semuanya, seakan-akan dia bikin perusahaan baru, radical redesign of business processes. Ya, jadi yang lama ini dianggap nggak ada. Maka cost-nya, waktu yang dibutuhkan lebih lama, biaya yang muncul juga akan semakin banyak. Kemudian breadth of analysis, tingkat keluasan analisis. Kalau automation ya tajam. Ya, tajam itu maksudnya ya hanya spesifik ke bisnis proses tertentu. Ya, kalau improvement bisa jadi bisnis proses tertentu atau dia sudah mulai untuk melihat apa dampak terhadap bisnis proses lainnya ketika saya merubah satu bisnis proses. Nah, kalau re-engineering tentunya itu udah ini ya, dia analisisnya menjadi sangat-sangat luas, sangat besar yang menjadi objek analisisnya. Karena memang dia tidak hanya melihat satu bisnis proses, karena dia menganggap bahwa bisnis proses semuanya yang ada saat ini udah nggak relevan. Nah, kemudian risk. Kalau automation ya low atau moderate, sama dengan bisnis proses improvement. Hal ini karena memang dia hanya bisnis proses yang sekarang berjalan itu kan sudah ada. Ya dia hanya melakukan perbaikan atau melakukan otomasi. Tapi secara output-nya sudah jelas ada. Ya, input-nya sudah jelas ada. Sistemnya sudah berjalan. Jadi resikonya tidak terlalu besar. Berbeda, ya, berbeda kalau seandainya itu re-engineering. Resikonya menjadi very high. Kita bikin sistem baru. Ya, ya kalau nanti user sistemnya itu misalnya cocok dengan implementasi teknologi baru, implementasi bisnis proses baru. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar? Nah, jadi ada potensi-potensi kegagalan yang apa namanya, yang membayangi ketika kita menggunakan teknik bisnis proses kayak gitu. Ya. Nah, kemudian method of requirement gathering. Ya, ini sebagai pengetahuan aja. Jadi misalnya ada interview, ada joint application design, ada kuesioner, ada dokumen analisis, ada observasi. Interview berarti kita datang, kita berbicara langsung dengan stakeholder sistem informasi. Joint application design, kita akan mengumpulkan stakeholder informasi itu ke dalam satu ruangan tertentu untuk kemudian kita langsung kolaborasi ya, tentang kebutuhan informasi. Kemudian kuesioner berarti kita siapkan pertanyaan, kemudian pertanyaan itu kita serahkan kepada stakeholder informasi tanpa keterlibatan kita. Secara mandiri mereka akan mengisi kuesioner. Kemudian dokumen analisis ya berarti kita melihat apa yang dihasilkan, luaran yang dihasilkan oleh sistem sebelumnya. Dokumen apa aja, laporan-laporannya, form-form apa aja yang sudah dibuat. Kemudian observation berarti kita melakukan aktivitas, kita tidak interview, kita tidak mengajak bicara mereka dalam satu ruangan, kita tidak mengirim kuesioner, akan tetapi kita langsung terjun ke dalam sistem, mengobservasi. Ya, kita melihat gitu apa yang terjadi di sistem itu. Itu kebutuhannya, ya kita bisa lihat kalau misalnya katakanlah kita bahas yang baris kedua, tingkat kedalaman informasi. Kalau yang dibutuhkan adalah kita butuh informasi lebih detail, berarti kita butuh interview atau kita butuh joint application design JAD. Karena kita ketemu dengan stakeholder. Ya. Kemudian kuesioner kedalaman informasinya medium,
sesuai dengan apa yang kita tulis. Kita tidak bisa menggali lebih lanjut. Ya. Kemudian dokumen analisis dan observasi tentunya rendah karena kita hanya melihat reportnya, kita nggak tahu bagaimana cara ini dibuatnya dan seterusnya. Kemudian di situ ada beberapa parameter yang lain, ada keluasan informasi, ada integrasi informasi. Kemudian ada users involvement, ada cost. Intinya adalah kita tidak seperti ini. Kita tidak sedang membahas mana yang terbaik, ya. Mulai tadi menentukan teknik requirement determination, apakah itu automasi, apakah itu improvement ataukah itu reengineering, ataukah dalam metode pengambilan datanya, apakah itu interview, apakah itu JAD, apakah kuesioner, kita tidak sedang membandingkan. Ya. Tapi kita mengetahui mana metode yang paling sesuai dengan kebutuhan data yang kita inginkan, ya, atau dengan kondisi sistem yang sudah ada. Ya. Jadi kita bisa memilih tools yang paling sesuai. Kita tidak perlu melakukan bisnis proses reengineering ketika kita hanya misalnya memperbaiki atau membuat sistem baru untuk pengurusan surat pengantar PKL. Gitu. Kita nggak butuh reengineering, kita bongkar semuanya, kita nggak butuh. Kita hanya perlu untuk melihat apa yang terjadi saat ini, kemudian kita otomasikan. Dan poin pembahasannya narrow, tajam hanya di bisnis proses itu. Ya. Kesimpulannya, the analysis process focus on capturing the business requirement for the system. Fase analisis ini yang sedang kita bahas ini, itu adalah berfokus untuk capture, menangkap the business requirement. Inti dari fase analisis adalah requirement. Functional and non-functional business requirement will tell what the system must do. Tadi sudah banyak kita bahas bahwa requirement ini adalah melihat tentang apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian three main requirement analysis, teknik, BPA, BPI, BPR, business process automation, business process improvement, dan business process engineering. This technique vary in potential business value, but also in potential cost and risk. Tentunya ada cost, ada risk, yang itu tentunya juga harus dipertimbangkan oleh pengambil keputusan tentang apa teknik yang akan kita gunakan. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan.